satu hari bersih 3 juta. Namanya juga pasti orang yang mau seperti itu juga orang yang mau bantu sih sebenarnya. Apa tentang hard selling? Kamu manggil influencer tuh sebenarnya bukan mendongkrak penjualan atau even ke pembantu kalian. Hai guys, ketemu lagi bareng Cidian Cosmo. Aku udah kangen buat syuting, bikin video sama kalian, buat kalian ya. Nah, hari ini Cidian mau ngapain ya? Aku mau bahas, jadi sebenarnya ada yang pernah nanya pribadi ke aku, Ci, kalau aku misalkan ngundang Cidian ke live-ku, kira-kira live-ku bakal rame apa enggak ya? Banyak yang ngomong gitu dan banyak juga orang yang ngajakin aku untuk collab lah istilahnya ya. Tapi di sini aku mau kasih tahu gimana aku lebih rinci lah ya, gimana kalau live streaming mendatangkan influencer itu tuh mendongkrak atau tidak gitu lah ya, istilahnya gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan sama teman-teman lainnya ke aku gitu loh. Jadi aku di sini nggak akan kayak bu guru ngajarin dan sebagainya, aku mau cerita aja biar kalian lebih gampang dan mudeng dan menelaah semua kata-kataku dengan gampang gitu kan ya. Jadi gini Kak, aku sudah beberapa kali jadi bintang tamu lah ya, atau mengisi atau berkolab dengan akun-akun toko yang masih awalnya merangkak-rangkak lah ya. Kita ngomong aja, let's say dulu Mbak Yunita, kalau kalian tahu dulu dia tuh Yunita Batik Store. Nah itu salah satunya yang aku kasih contoh ke kalian. Aku dulu sebelum dia gabung di Cosmo Butik, dulu dia tuh dagang atau buka toko sendiri di Shopee. Terus akhirnya dia collab sama aku, dia jualan sama aku datang ke Klaten, waktu itu kan rumahnya di Klaten dia. Aku datang di Klaten, diundang sama dia untuk jadi kayak bintang tamu di live-nya. Ya aku nge-live juga di situ. Jadi dia kan dulu jual batik, jadi aku memperagakan batiknya dia gitu yang dia jual gitu kan. Terus penjualannya gimana Ci? Oh naik sih, naik. Dia bilang aja naik banget. Biasanya waktu dia kecil, waktu dia awal-awal mulai itu 1 bulan dia cuma terima bersih 3 juta. Bersih 3 juta, oke. Dia cuma terima bersih 3 juta. Waktu hari pertama aku collab sama dia, 1 hari bersih 3 juta. Jadi itu bener-bener mendongkrak. Berarti harus Cidian? Enggak. Ya ini cuman aku cerita ya. Itu yang aku alami. Tapi nggak harus saya. Buat kalian yang mau collab, itu kalian yang penting cari orang yang kompeten aja. Ya nggak harus saya ya. Dan saya juga sekarang sibuk banget. Jadi gue rasa juga nggak mampu kali untuk kemana-mana lagi gitu kan. Terus jadi kalian carilah orang yang kompeten. Orang yang kompeten tuh bisa seller-seller Shopee yang sudah ada, dimana kalian mungkin kenal salah satunya, mintain tolong aja. Kalau memang ada red card atau ada biayanya ya monggo diganti. Mungkin ongkos bensin, ongkos tempat tinggalnya ya kalian ganti lah ya. Itu effortnya kalian atau semacam kalian keluarkan untuk advertising fee-nya ya. Jadi kalian wajib lah itu keluarin ya. Terus makannya dan sebagainya itu kalian yang tanggung lah ya. Terserah mau lu kasih makan Indomie kek, mau dikasih makan bakso abang-abang kayak terserah, yang penting makannya kamu tanggung lah ya kan, gitu kan. Namanya juga pasti orang yang mau seperti itu juga orang yang mau bantu sih sebenarnya. Kalau dulu aku sama Mbak Yun, aku nggak minta bayaran sih karena itu aku lakukan dengan senang hati sih sebenarnya. Jadi aku nggak minta bayaran apa-apa waktu itu sama Mbak Yunita ya. Atau kalian bisa cari orang dalam kalian sendiri yang kira-kira bisa menunjang penjualan kalian. Dalam arti mungkin cara bicaranya lebih bagus daripada kalian, cara berjualannya, atau mungkin dia udah ada skill jualan yang bagus. Itu kalian boleh minta tolong misalkan ke kakak kalian lah, atau even ke pembantu kalian. Kenapa gue bilang seperti ini? Pembantu juga bisa Kak, someday somehow orang yang lebih polos dari kita, justru orang itu atau viewer yang nonton dia akan lebih mudah percaya dengan dia. So untuk penjualan barang pun akan jauh lebih mudah karena dia akan menjelaskan semampunya dia,
sederhananya dia, dan orang akan lebih cepat menangkap ini bagus ya dipakai begini-begini. Udah nggak terlalu detail tapi orang udah paham ya. Tapi teman-teman saat dia live, teman-teman harus introduce dia dulu atau memperkenalkan dia dulu kepada audiensnya kakak-kakak, agar orang tahu ini tuh mbakku ya, atau ini tuh ART-ku, dia hari ini mau belajar live juga gitu ya kan, atau dia hari ini mau bantu aku live nih, jadi kita sama-sama ya kak ya gitu. Terus jadi kayak kulonun lah kalau bahasa Jawanya ya, kita harus kasih permission dulu sama audiensnya biar audiens tahu dan memperkenalkan dia siapa orangnya yang akan jadi co-host kita. Itu namanya kan co-host ya. Host yang sebenarnya adalah diri kalian sendiri gitu loh. Terus untuk mendongkrak penjualan saya jawab iya kalau kalian pilih orang yang tepat ya. Tapi kalau kalian milih orang yang tidak tepat ya sama aja. Misalkan orang cuman hore-hore doang, ya udah deh gue bantuin tapi hore-hore doang ya udahlah ya. Ya cuman untuk jadi hiburan aja buat audiennya ya, buat audiennya jadi kayak hiburan aja, kayak cheerleader aja gitu lah ya. Terus kalau saat kalian live, orang kedua itu juga kompeten, punya nilai lebih lah dalam live-mu. Jadi sama-sama untuk meyakinkan customer untuk produk yang kalian jual itu bagus. Misalkan Cidian bilang, kak ini produk kulitannya bagus, terus ada yang nyamber, bener loh kak ini bagus banget. Nah orang kan jadi double yakin gitu loh, double approve-nya kalau itu tuh memang bagus karena dua orang yang melihat gitu kan. Itu bisa jadi daya tarik juga sih menurut aku. Terus lanjut, saat kamu mendatangkan influencer atau co-hostnya itu sebisa mungkin kamu nggak hard selling doang, jadi bukan sebatas jual-jual barang, tapi mungkin orang tuh nonton juga pengen tahu ini kok bisa collab. Jadi kalian ceritalah sedikit. Aku tuh ngundang misalkan ngundang aku ngundang Cidian tuh soalnya aku ngefans banget sama Cidian misalkan ya, ngefans banget sama Cidian, aku pengen Cidian main ya sambil live di tokoku gitu kan. Ya ternyata Cidiannya mau gitu. Ya udah, terus abis itu oke, dalam pemilihan influencer itu kalian wajib tahu karakteristik si influencer yang kalian mau panggil. Jadi dia sama nggak karakternya dengan kita, ya searah seperjuangan nggak gitu ya karakternya. Kan kalian bisa lihat kan, oh si dia nih kayak gue nih, kayaknya cocok deh kalau gue jadi influencer misalkan seperti itu ya, atau kayaknya mbak gue cocok nih sama gue nih ya kan. Jadi dia bisa tumpang tindih sama aku gitu loh ya, jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi kita harus tahu. Dan yang paling penting kalau ada co-host atau influencer yang datang, jangan melulu soal hard selling atau jual produk doang. Tapi kadang orang nonton co-hostnya itu karena pengen denger cerita, kok bisa ya kalian manggil si co-host ini, ceritanya kayak gimana, kalian ceritain. Jadi ada cerita-cerita, ada jokes-jokes lucu yang dilontarin, jadi ngomong hal-hal yang random atau gimana ya boleh, jadi sah-sah. Jadi nggak melulu tentang hard selling. Kamu manggil influencer tuh sebenarnya bukan mendongkrak penjualan, yang benar adalah mendongkrak viewer dan follower kalian. Kalau viewer dan follower kalian naik, otomatis penjualan kalian juga naik. Ya kedepannya juga akan naik gitu loh. Jadi paham ya di sini. Dan aku kasih tahu satu hal, saat ada influencer yang datang, misalkan ini benar-benar influencer yang datang, pelajarilah dengan seksama cara dia bicara, cara dia menjelaskan produk, cara dia minta customer tuh beli produknya. Itu kan ada caranya atau kata-katanya yang dilontarkan, itu pelajari baik-baik gitu loh. Jadi jangan hanya ngundang tapi ya udahlah pokoknya lu jualan lu cerita lah gini dan sebagainya, tapi tanpa kalian tuh mau belajar gitu loh. Jadi pelajarilah, karena walaupun cuman misalkan bayarin makan, bayarin akomodasinya, itu juga itu kan uang yang dikeluarkan. So dari uang yang kalian keluarkan, kalian harus tahu itu effortnya bagus nggak buat kalian. Terus jangan lupa ajak sharing ya kan. Sharing is caring. Jadi lu orang harus jangan lupa untuk pas sesi tanya jawab di live dan sebagainya, itu juga jadi bagian lu bisa belajar sama si influencer ini. Jadi jangan menyia-nyiakan gitu loh ya. Jadi harus tahu, oh nih seller tuh kenapa bisa rame, ternyata
dia tuh orangnya kalau nge-live tuh yang sebenarnya begini kan biasanya kalian cuma lihat di live, tapi kan kalian kan nggak pernah lihat orangnya sesungguhnya seperti apa gitu loh. Jadinya aku saranin sih buat kalian saat dia datang, kalian lebih kenal dia lebih jauh lagi sih. Itu sih dari aku hari ini. Thank you so much for watching. Kita ketemu on the next video. Kalau ada pengen Cidian bahas apa misalkan, kalian tinggal komen aja di bawah. Oke? Bye guys.